Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Pitaloka dengan NIM 230404500002. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai sosioantropologi yang terdapat dalam film Laskar Pelangi yang dirilis pada tahun 2008. Yang pertama itu fenomena sosiologi yang terdapat dalam film Laskar Pelangi. 1. Ada sosialisasi dan penyelesaian diri. Dalam film Laskar Pelangi dapat kita lihat para siswa di SD Muhammadiyah yang berada di daerah Belitung. Dari sinilah mereka mulai membentuk ikatan persahabatan yang kuat, saling mendukung, serta bagaimana mereka belajar untuk beradaptasi dengan kondisi dan keterbatasan yang mereka hadapi. 2. Ada pranata dan stratifikasi sosial. Dalam film Laskar Pelangi dapat kita lihat di SD Muhammadiyah terdapat tenaga pendidik dan siswa. Selain itu, perbedaan status ekonomi di masyarakat sangat jelas, di mana hal ini memengaruhi kesempatan pendidikan bagi mereka. Siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik memiliki akses terhadap pendidikan dengan fasilitas yang lebih memadai, sementara siswa dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, ada mobilitas sosial. Dalam film Laskar Pelangi dapat kita lihat bahwa melalui usaha, kerja keras, tekad, dan pantang menyerah dalam belajar mencari ilmu, para siswa menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kondisi hidup mereka dan menciptakan peluang yang lebih baik di masa depan. Yang keempat, ada perubahan sosial. Dalam film Laskar Pelangi, kita dapat melihat di mana para siswa SD Muhammadiyah yang awalnya merasa putus asa dan tidak percaya diri, akan tetapi setelah mengikuti festival dan mendapatkan juara, mereka mulai berani bermimpi dan bekerja keras untuk mencapai impian mereka. Selanjutnya ada beberapa adegan fenomena sosiologi yang terdapat dalam film Laskar Pelangi. Yang pertama, ada sosialisasi dan penyelesaian diri dapat kita lihat pada menit ke-6, di mana awal mula siswa dan siswi mulai menempuh pendidikan mereka di SD Muhammadiyah. Lalu pada menit ke-10 dapat kita lihat 5 tahun setelah mereka menempuh pendidikan mereka di SD Muhammadiyah. Yang kedua, ada pranata dan stratifikasi sosial yang dapat kita lihat pada menit ke-5 dan menit ke-30, di mana dalam adegan itu ditunjukkan ada siswa dan ada tenaga pendidik. Yang ketiga, ada mobilitas sosial dapat kita lihat pada menit ke-15 dan menit ke-24, di mana di sini terlihat sangat jelas perbedaan ruang kelas antara SD Muhammadiyah dan SD PN Timah. Yang keempat, ada perubahan sosial. Dapat kita lihat pada durasi ke 1 jam lewat 15 menit, di mana awal mulanya Ikal mulai bermimpi atau bercita-cita untuk ke Paris. Lalu pada durasi ke 1 jam lewat 53 menit, Ikal menemui Lintang untuk memberitahunya bahwa dia akan terbang ke Paris. Berikutnya, mengapa para aktor dalam film Laskar Pelangi melakukan sosialisasi dan penyelesaian diri. Nah, aktor dalam film Laskar Pelangi itu memerlukan pemahaman yang baik mengenai karakter yang mereka perankan dan lingkungan sosial tempat cerita berlangsung. Konsep sosialisasi dan penyesuaian diri dapat kita lihat pada proses aktor belajar dan memahami norma-norma, nilai-nilai, serta dinamika hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Aktor harus memahami bagaimana karakter mereka berinteraksi dengan orang lain, terutama di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitarnya. Mereka perlu menyesuaikan cara berbicara, bertindak, dan berekspresi agar sesuai dengan kepribadian dan latar belakang karakter yang mereka perankan. Yang kedua, ada pranata dan stratifikasi sosial. Para aktor dalam film Laskar Pelangi mungkin melakukan aktivitas yang terkait dengan konsep pranata dan stratifikasi sosial untuk lebih memahami karakter yang mereka perankan dan lingkungan sosial dalam cerita, karena cerita film ini menyoroti beberapa faktor yang memengaruhi kesempatan pendidikan dan interaksi sosial antar masyarakat. Yang ketiga, ada mobilitas sosial. Dalam film Laskar Pelangi, aktor melakukan aktivitas yang berkaitan dengan konsep mobilitas sosial karena karakter-karakter dalam cerita menggambarkan perjalanan dari status sosial yang rendah menuju ke status sosial yang lebih baik melalui pendidikan dan kerja keras.
Misalnya, para siswa di SD Muhammadiyah termasuk tokoh-tokoh utama seperti Lintang, Ikal, dan teman-teman mereka mengejar pendidikan mereka dengan tekun meskipun mereka berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit. Mereka berusaha untuk meraih kesempatan yang lebih baik dalam hidup mereka melalui pendidikan. Yang keempat, ada perubahan sosial. Para aktor dalam film Laskar Pelangi menunjukkan bagaimana pendidikan menjadi kekuatan dalam perubahan sosial. Karakter-karakter dalam cerita menunjukkan semangat dalam mengejar cita-cita. Selama ada kemauan dan usaha untuk mewujudkannya, itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan dan juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa semua orang berhak akan pendidikan. Berikutnya, bagaimana para aktor dalam film Laskar Pelangi melakukan sosialisasi dan penyusuan diri, di mana karakter-karakter yang ada dalam cerita melakukan sosialisasi dengan lingkungan sekolah dan penyusuan diri dengan lingkungan sekitar mereka. Mereka juga belajar tentang norma-norma dan nilai-nilai yang memengaruhi interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada pranata dan stratifikasi sosial, di mana karakter-karakternya itu terlibat dalam hubungan-hubungan yang dipengaruhi oleh norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat. Nah, misalnya itu, guru-guru di SD Muhammadiyah memegang peran penting sebagai otoritas di sekolah. Dan para siswa diharapkan untuk menghormati dan patuh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Siswa-siswa juga terlibat dalam interaksi sosial yang diatur oleh norma tertentu, seperti hubungan antar Ikal dan teman-temannya yang diwarnai oleh persahabatan dan saling bahu-membahu. Dalam film Laskar Pelangi juga menggambarkan perbedaan-perbedaan status sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat Belitung. Contohnya ada perbedaan kondisi ekonomi antara keluarga di desa tersebut yang tercermin dalam kondisi rumah dan gaya hidup mereka yang berbeda. Hal ini juga memengaruhi akses mereka terhadap pendidikan dan peluang hidup yang lebih baik ke depannya. Nah, para aktor yang memerankan karakter-karakter seperti Ikal dan teman-temannya mencerminkan realitas ini di mana mereka harus berjuang melawan keterbatasan ekonomi dan sosial untuk meraih impian mereka. Kemudian ada mobilitas sosial. Karakter-karakter dalam film menunjukkan bahwa dengan pendidikan dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Misalnya saja melalui persahabatan dan dukungan antara para siswa di SD Muhammadiyah, seperti Ikal, Lintang, Mahar, dan yang lainnya. Mereka membentuk sebuah kelompok yang saling mendukung dan membantu satu sama lain. Meskipun memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda, mereka tetap bersatu dan memperjuangkan impian mereka bersama-sama. Yang terakhir ada perubahan sosial, di mana para aktor memerankan karakter dalam menghadapi tantangan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan mendorong masyarakat bahwa semua orang berhak akan berpendidikan. Seperti yang kita lihat pada awal film, kebanyakan orang tua yang tidak mampu itu mengajak anak mereka untuk langsung bekerja dan beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting. Tetapi di akhir film dijelaskan dan diperlihatkan setelah beberapa tahun kemudian bahwa masyarakat mulai menganggap penting pendidikan itu.